Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah ke-39. Ini perkataan Ibnu Athaillah mengenai ayat Al-Qur'an. Jadi ada dua ayat Al-Qur'an yang oleh Ibnu Athaillah ini berusaha untuk dijelaskan tuh. Yang pertama bahasanya itu liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang kedua itu qudira alaihi rizqahu. Qudira alaihi rizqahu kan rizquhu itu? Rizquhu. Nah, jadi gimana mulainya nih ya? Ada ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ini kalau diterjemahkan kira-kira begini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang memiliki keluasan agar supaya dia itu menafkahkan dari keluasannya. Jadi kalau punya keluasan itu jangan dipegang sendiri, tapi supaya dibagikan gitu. Ini bukan di dalam urusan uang nanti, bukan di dalam urusan duniawi ini, bukan nanti. Urusan siapa Ibu Athaillah ini bukan. Nah, siapa yang dimaksud orang yang punya keluasan itu? Yang dia itu kalau punya keluasan jangan sampai dimakan sendiri begitu. Jangan sampai disimpan sendiri. Yaitu al-wasiluna ilaihi. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Yang kedua, waman qudira alaihi rizqahu. Dan orang-orang yang rezekinya sedikit, itu pun harus berinfak juga. Jangan sampai rezeki yang sedikit ini dimakan sendiri juga. Siapa itu? As-sairuna ilaihi. Orang yang masih berjalan kepada Allah. Nah, maksudnya bagaimana ini? Kemarin kan kita ngobrolin apa? Ngobrolin bidayah ya, permulaan tuh. Jadi ada orang mulai berjalan, itu kan asair ya. Bukan sair. Kalau sair makan yang dipakai lauk. Saya lagi nyeri ya. Aduh, ada mah sairnya. Sair pada ginyuk. Dan pada ginyuk lauk ya, sair. Jadi ada yang berjalan tuh. Ada yang sudah sampai. Kita ini termasuk yang mana nih? Baru berjalan. Baru berjalan. Kalau baru berjalan berarti
rezekinya itu sama Allah dikasih sedikit. Jadi rezekinya masih kudiro, masih apa namanya bahasanya itu, masih di alas. Jadi ini bukan ngobrolin rezeki materi, bukan. Ini sedang mengobrolkan, sedang membicarakan rezeki apa ya? Tawajuh ma'rifah. Jadi rezeki yang berupa ma'rifah. Nah, kalau misalkan orang berpikirnya itu materialistis, kaya dan miskin itu pasti dilihat dari apa yang dinisbahkan kepada orang itu dari perkara-perkara yang rupanya materi. Nanti ada begini, kalau kita ini silau, ya kita nih sebagai orang muslim nih, silau atau menghormati orang karena kekayaannya, mutlak hanya karena kekayaannya saja, itu sepertiga agama sudah hilang. Sepertiga agama. Karena tidak seharusnya seorang muslim itu dia melihat sesuatu dari segi materi. Karena materi ini sifatnya penunjang bagi mukmin itu, bukan tujuan. Beda dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya akhirat. Materi ini dia jadi tujuan. Ya, karena mereka itu tidak percaya ada alam di balik alam material. Ya, jadi rasa sakit yang mereka hindari, rasa sakit yang ada sekarang. Rasa enak, rasa nikmat yang mereka cari, rasa nikmat, rasa enak yang ada sekarang. Tapi orang mukmin itu dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, makanya orang muslim itu harus punya mindset tersendiri. Bagaimana mindsetnya? Melihat seseorang itu jangan lewat materinya, tapi lewat rezeki yang Allah berikan kepada dirinya berupa apa? Ma'rifah. Nah, orang yang diberi rezeki berupa ma'rifah ini secara garis besar ada dua, yaitu orang yang berjalan kepada Allah dan orang yang sudah sampai. Nah, orang yang sudah sampai ini, kalau kata Ibnu Athaillah itu dzu sa'atin. Jadi kalau dzu sa'atin itu apa? Kalau kira-kiranya di uang itu ya, uangnya itu unlimited. Jadi mau apa aja kebeli. Mau apa aja. Tinggal apa? Tinggal bilang. Saya tuh waktu di Amerika itu punya teman, ya. Tapi teman udah gede. Dia senat. Namanya itu siapa ya? Saya lupa namanya. Aaron kalau nggak salah namanya itu ya. Nah, dia itu Pak Haji pernah diundang ulang tahun Putri Brunei. Pernah diundang ulang tahun Putri Brunei. Itu yang datangnya kan Michael Jackson tuh, Beyonce yang datangnya itu. Jadi artisnya itu kan artis-artis kelas internasional. Nah, itu kan kalau acara ulang tahun ada tiup lilin lah ya kalau kita mah. Kalau di mereka itu apa? Potong kue tuh. Nah, pas potong kue itu kan ada bahasa make a wish, berdoa begitu. Itu si Putri Raja Brunei itu masih minta. Cuman kata si Aaron begini, saya itu bingung, tuh Putri minta apa? Jadi orang itu udah semua ada. Ini mau udah punya pesawatnya udah dari emas, kurang apa gitu ya. Orang udah punya pesawatnya dari emas, tapi masih make a wish, masih ada sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini apa, orang seperti ini kan kalau di dalam hal materi ini kan dosa. Orang yang memiliki keluasan. Nah, sekarang begini. Kita ini kan sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala itu sedikitnya dari ilmu. Dan kita kan merasakan hal itu ya. Jadi beda kan sebelum kita belajar dengan setelah kita belajar. Ada nggak perbedaannya itu? Ada kan, terasa kan? Dan sesuatu yang kita dapatkan berupa ilmu ini itu bukan sesuatu yang bisa dicabut dari diri kita. Jadi pemahaman itu bedanya dengan harta apa? Nih, harta itu dia bisa ketinggalan. Ya. Kita misalkan punya handphone, punya uang, punya laptop, itu kalau kita berangkat bisa ketinggalan. Tapi rezeki yang berupa rezeki batin atau ilmu ini tidak akan
Nggak bakalan ketinggalan kalau sudah menjadi malakah di dalam kolbu itu. Nah, kata Ibnu Athaillah begini, apakah kita ini beradab, kira-kiranya begitu ya, apakah kita ini beradab kepada Allah tatkala kita ini diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan dalam hal hartanya, tapi dalam hal ilmu. Tapi kita ini malah diam begitu. Orang-orang yang nggak punya ilmu sama kita dibiarin. Beradab nggak tuh? Enggak. Itu pelit juga sebetulnya begitu. Ya, udah kita kan merasakan penderitaan tidak punya ilmu. Ya, cuman gini, masalahnya penderitaan kalau nggak punya duit itu terasanya langsung. Jadi tatkala nggak punya uang langsung kerasa sulitnya itu. Ya, jadi nggak punya uangnya sekarang, rasa sulitnya pun terasa sekarang. Tapi kalau nggak punya ilmu, rasa sakitnya itu baru terasa setelah kita punya ilmu. Waktu kita nggak punya ilmu, kita nggak merasa sakit. Karena memang nggak kerasa begitu loh. Waktu kita lagi nggak punya ilmunya. Cuman sekarang pas udah punya ilmu, kalau kita mati dulu gimana ya? Jadi ada ada ketakutan. Jadi sakitnya tidak punya ilmu itu dia baru bisa dirasakan oleh orang yang cerdas, yang sudah punya ilmunya. Kalau belum punya ilmunya, rasa sakit bodoh itu tidak bisa terasa. Makanya kata Imam Syafi'i itu man lam yata'allam bahasanya itu, barang siapa orang yang tidak mau belajar maka qanaahlah, bersabarlah di dalam kebodohan. Orang yang bodoh bakal ngerti nggak dikasih tahu kayak gitu? Bakalan ngerti. Nah, ala kulli halin ya, dimanapun kita ini berada, kata Ibnu Athaillah, berinfaklah. Jadi kasihanilah orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu. Ya, kita punya sedikit ilmu tauhid, meskipun kita masih sairin kan, masih orang-orang yang berjalan. Jadi jangan sampai karena rezeki kita sedikit, kemudian kita tidak mau berbagi. Ya, justru di dalam rezeki yang dikasih oleh Allah itu, tatkala sedikit inilah yang akan menjadikan kita banyak. Makanya banyak banyak petua itu berinfak tatkala sedang sedikit, itu kan dianjurkan kan? Itu lebih baik daripada berinfak tatkala sedang lapang. Ya, orang kalau sudah wusul sama Allah ya ngajak-ngajak orang begitu atau ngasih-ngasih ilmu ke orang kan ya wajar ya. Gitu. Jadi berinfaklah. Nah, jadi kira-kiranya begitu. Qala Asy-Syarqawi liyunfiq dzu sa'atin al-wasiluna ilaihi ay isyaratan ila halil wasilin ilahi ta'ala fa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyar ila qada'i tauhid wa kamalil istibsar ittasa'at fasafatu nazarihim wa ufidu alaihim ulumun wa asrarun ilahiyatun fasaru yamuddunal ghair wa yatasarrafuna fi awalimihimil batinah kaifa sya'u wa man qaddara alaihi rizqah asairun ilaihi ay isyaratan ila halisairina ilaihi fahum maqdurun alaihim arzaqul ulum wal fuhum mahbusuna fi madiqil khayalati war rusum yunfiquna mimma atahumullahu min rizqil muqaddarid dayyiq ala ghairihim wa yatasarrafuna fi awalimihim ala qadri ma atahumullahu ta'ala. Ya begitu. Ya, enggak ada perbedaan sama sekali. Cuman nanti begini. Kadang-kadang orang yang usul itu orang yang hartanya banyak, itu kan barangnya aneh-aneh ya. Barang itu aneh-aneh. Jadi kalau punya cincin aneh, kalau punya sendok aneh, punya piring aneh. Nah, ilmu pun begitu. Orang tuh kalau sudah usul sama Allah Subhanahu wa taala, ilmunya aneh-aneh. Nah, ilmu yang aneh-aneh ini kadang-kadang orang-orang yang menerimanya itu tidak tahu tidak tahu harganya, tidak tahu nilainya. Maksudnya tidak tahu nilainya itu bagaimana? Jadi akhirnya meremehkan begitu kepada ilmu orang-orang yang telah
yang telah wusul, yang telah sampai. Nah, biasanya ini nggak tahu maksudnya siapa Ibnu Athaillah gimana. Cuman biasanya ilmu itu tidak boleh diberikan kepada orang yang belum ahlinya. Biasanya begitu. Jadi kalau misalkan ini ilmunya mahal dalam pengertian dia dapat ilmu hasil mukasyafah begitu. Ya, terus dikasih tahu sama orang, itu biasanya nggak boleh. Karena harus melihat kapasitas orangnya. Tapi kalau Ibnu Athaillah bilangnya kasihin aja. Ya, Ibnu Athaillah kasihin aja. Jadi kalau di dalam wilayah tasawuf agak bingung lah. Ini agak berat nih. Apanya? Pembahasannya. Kita lanjut aja ya. Hikmah ke-40. Ihtadar rohiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunah. Nah, ini masih ngobrolin orang yang berjalan dan orang yang sudah sampai. Orang yang berjalan itu mendapatkan hidayah dengan cahaya tawajjuh. Orang yang sudah wusul, mereka itu punya yang namanya anwar muwajahah. Nah, itu yang sudah wusul. Jadi ada anwar tawajjuh, ada anwar muwajahah. Yang pertama lil anwar, maksudnya orang berjalan nih. Mereka itu diciptakan untuk cahaya-cahaya. Tapi orang-orang yang kedua, cahaya-cahaya diciptakan untuk mereka. Li'annahum lillahi la li syai'in dunah. Karena mereka itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Nah, nggak paham ya? Nah, susah ini. Jadi begini. Kemarin ada orang yang namanya Kiai Haji Asmuni itu. Ya kan yang beli wafat, udah ngucap hamdalah, wafat. Itu diantara orang yang kita saksikan wafatnya husnul khotimah. Kalau zaman dahulu di cerita-cerita kitab itu nggak aneh kita melihat ada sufi wafatnya itu berubah jadi cahaya. Itu hilang. Makanya wali-wali itu banyak yang kuburnya nggak jelas. Ada yang kuburnya 2. Ya, katanya wali anu dikubur di sini tapi di sana juga ada makamnya begitu. Ya, karena tilem namanya itu. Ya, apa tilem bahasa Sunda itu tilem? Bahasa Indonesianya apa? Iya, ngilang. Ngilang. Kalau saya ini punya cerita dari kakek-kakek itu. Jadi uyut saya mah wafatnya begitu, Pak Haji. Jadi apa? Enggak ada jasadnya. Jadi kakeknya uyut itu wafatnya begitu. Nah, itu di kitab-kitab banyak. Ada yang sampai ini mah sufi ya. Wafatnya teh dimakan sama singa. Matinya itu dimakan sama singa. Cuman waktu dimakan sama singa teh dia teh ngasihin badannya sama singa gitu karena singanya kelaparan. Jadi dia tuh lagi sakaratul maut terus datang singa gitu ya. Gak tau gimana ceritanya. Cuman dia itu mensodakohkan badannya sama singa. Ada orang kayak gitu. Ini maksudnya apa? Lihat ya. Kita ini terlalu jauh makom kita sama para wali itu. Kenapa? Karena kita itu hidup kolbu ini banyak ditarik sama aghyar, sama selain Allah. Ya. Makanya kita ini mencari siapa? Mencari Allah. Makanya disebut para pencari Tuhan kan? Iya. Ya. Makanya kita ngaji tauhid, kita ngaji hikam, ya. Karena kita mencari. Kenapa kita mencari? Karena kita hidup pada lingkungan aghyar. Hati banyak tertarik oleh selain Allah. Itu gara-garanya. Nah, tapi ada orang itu, dia hatinya itu hanya tertarik untuk Allah saja. Orang yang seperti ini mencari nggak? Yang tertarik sama Allah. Cuma sama Allah aja. Enggak, mereka nggak mencari. Ini perbedaan apa? Ahwal kolbu kita ya, yang di dalam hati ini penuh dengan selain Allah, dengan ahwal kolbunya orang yang diciptakan oleh Allah itu khusus hanya untuk Allah begitu. Orang seperti ini jarang, ya. Jadi bahasanya bagaimana tadi? Jadi yang pertama kan anwar tawajuh ya. Anwar tawajuh itu gimana? Kita ini kalau jalan ke
kalau jalan ke mana? Ke supermarket. Itu kan banyak bukanlah barang-barang loh yang kita lihat ya, banyak etalase. Tapi bawa duit pas-pasan. Kita ini mau beli celana jeans, ingat duitnya nggak cukup. Jadi kita kan tawajuh tuh. Jadi kita menghadap kepada perkara yang kita butuh. Kita menghadap. Kenapa kita ini menghadap? Karena kita banyak ditarik. Kalau misalkan barang-barang yang menarik hati kita ini sama kita diambil, akhirnya tujuan kita nggak bakal dapet. Iya. Paham nggak maksudnya tuh? Iya. Itu tawajuh tuh. Nggak bisa. Ya, jadi kita ini harus apa? Harus khusyuk. Harus khusyuk. Jadi awas itu jangan dilihat. Fokus. Memang harus fokus. Hati itu pengen ke situ, cuman kita harus memfokuskan diri. Berarti kalau harus memfokuskan diri, berarti diri kita ini banyak apa? Banyak goplah. Banyak godaan berarti. Ya. Nah, kalau misalkan sedari awal dia masuk ke supermarket itu, dia tuh nggak mau apa-apa, cuman mau durian saja sudah. Dia perlu nggak nahan-nahan? Nggak perlu nahan-nahan. Fokus. Udah nggak perlu fokus. Oh iya. Ya udah, masuk aja udah, langsung cari durian aja. Karena di dalam hatinya pun nggak kepengen apa-apa. Hanya itu pengennya. Karena pengennya cuma itu. Jadi nggak ada. Jadi gimana nih? Paham ke maksudnya nih? Paham ya? Iya. Paham ya? Jadi orang masuk supermarket, dia pengen durian. Tapi di pinggir-pinggirnya itu banyak HP. Ya. Komputer yang dia senang tuh. Yang dia senang. Jadi gimana ya? HP apa durian tuh? Oh iya. Iya kan? HP apa durian? Pas mau pegang HP, lu ingat kamu tuh kesini mau apa durian? Oh iya ya. Jalan lagi ke depan, ada GPS. Lu GPS apa durian ya? Oh ingat kamu itu durian. Balik lagi, terus kayak gitu. Lama jadinya. Tapi orang yang dari awal itu pengennya cuman durian. Meskipun dia harus melewati banyak barang-barang tadi dan dia itu tidak tertarik sama sekali sama yang tadi, dia itu bakal lambat nggak kayak orang yang tadi itu sampai menuju durian. Enggak, karena ini mah anwarnya sudah nur wajah. Paham? Nah, orang ingin ke Allah itu kira-kiranya seperti itu. Ada dua keadaan. Ada keadaan yang memang dia tuh banyak pengennya, jadi ke Allahnya nggak sampai-sampai. Jadi kalau nggak sampai-sampai, makanya berjalan menuju duriannya ini capek dia itu, capek hati, ya tertarik terus ke sini, ini dilihat. Atau suruh siapa kamu itu udah tahu pengennya durian, yang lain jangan dipengenin begitu. Terus sosnya. Ya udah tahu kita kan serba terbatas hidup itu ya, umur terbatas kan, tenaga terbatas, perhatian terbatas, masih pengen perkara-perkara yang lain. Atau sama Allah kapan sampainya? Maka lihat bahasanya begini, bahasanya fal awwalunil anwar wa haulail anwar lahu. Nah, orang yang pertama diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Memang untuk menjadikan si handphone ini ada harganya. Coba, kenapa dunia ini jadi berharga? Kenapa dunia ini berharga? Karena banyak orang yang pengen. Nah, kalau nggak ada yang pengen maka berharga. Sesuatu itu dia berharga. Lihat ya, sesuatu itu betul, sesuatu itu dia baru bisa berharga tatkala ada orang yang menginginkan. Jika tidak ada yang menginginkan, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Coba saya tanya sekarang ya, emas 1 gram sama bintang di langit itu mahal mana? Harusnya kan begitu. Harusnya mahal bintang di langit. Tapi bintang di langit harganya berapa? Gak ada harganya. Gak ada orang yang pengen kok. Gak ada yang mau. Tapi apa? Sok sekarang mau aja gua ambil bintang itu diical ke aja. Buat apa? Gak mau gitu, gak pengen. Buat apa? Jadi sesuatu itu dia jadi berharga karena apa? Karena yang pengen. Coba lihat ya. Kenapa manusia ini banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau sama Allah? Supaya dunia ini jadi berharga.
Jadi supaya menjadi menarik. Jadi dunia ini menjadi menarik. Jadi banyak orang pengen. Makanya dibahasakan ini mah orang-orang kayak gini mah diciptakan itu untuk Anwar. Jadi Anwar itu ya si Aghyar ini. Paham ya? Jadi buat ngerecokin. Coba gini lah gampangnya Maya. Kalau cobaan untuk menggoda. nah keur goda gitu. Jadi Allah ada nyiptain artis, ada nyiptain fans. Yang fans emang diciptain sama Allah tuh buat ukur-ukuran hukum. Biar si artisnya naik. Nah kita ini hidup di dunia itu mau jadi artisnya, mau jadi fansnya begitu. Kalau mau jadi artisnya ke Allah lah. Yang lain tinggalkan. Ya. Tapi kalau mau jadi fans ya silakan karena dunia ini dia jadi mahal, jadi ada harganya karena banyak orang yang menginginkan. Jadi seolah-olah begini, kalau misalkan diciptakan ini udah beda bahan. Yang pertama mah diciptakan teh buat ngerecokin dunia, ya, biar dunia jadi ramai. Tapi di dalam hal seperti ini Allah masih mengizinkan beberapa orang sampai kepada Allah. Makanya sampainya ripuh. Nya dunia direcokin, nya Allah pengen. Jadi mah capek kan. Sok, nah kita mah kayak gitu sok. Mending. Iya begitu. Ya kan begitu kan. Mending banyak dunia terus usul sama Allah, apa mending gak punya dunia terus usul sama Allah? Banyak dunia. Ya mending kan gitu kan, kita pengen dua-duanya. Pengen banyak dunia, usul kan begitu ya. So, nah padahal kan gini, kalau misalkan kita pengennya ke Allah, dunia buat apa? Kan sebetulnya begitu. Selain Allah untuk apa? Kalau memang kita pengennya sama Allah. Kalau ditanya dulu waktu apel misalkan ke rumah pacar itu, kamu itu apel pengen browniesnya apa pengen ketemu sama pacarnya? Kalau pengen dua-duanya gimana? Ya browniesnya pengen, ya ketemu pacarnya pengen gimana? Gebul itu. Nah jika mau diterima jadi minantu. Kok begitu? Kamu itu nggak jelas begitu. Ya. Nah ini cuman bukan berarti jelek. Ada memang beberapa kelompok orang itu sama Allah memang diciptakan demikian. Jadi di dalam hatinya itu penuh dengan duniawiyah, tapi Allah masih memberi kesempatan untuk usul. Ada tuh. Ya, yang kayak gini apa disebutnya itu? Yang mereka itu untuk Anwar. Sedangkan yang dengan muwajjahah Anwar untuk mereka. Jadi Allah itu menciptakan mereka itu untuk Allah begitu. Sehingga Allah tidak memberikan di dalam hatinya perkara yang lain selain Allah. Kebayang nggak kalau hidup kayak gitu? Jauh kan ya? Ya juga mana? Patan juga kumahanya. Terus ya, juga kumahanya. Nah ini keadaan imam-imam besar kita tuh kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, ya imam-imam madhab yang besar tuh, Syekh Junaid al-Baghdadi, Dhunnun al-Misri. Mereka itu orang-orang seperti ini. Orang-orang yang diciptakan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Makanya yang lain-lain itu apa? Lewat saja. Ya. Kalau kita kan banyak keheula. Kalau keheula aja. Aduh. Ini selesai nih. Qala ta'ala qulillah wadudah ya. Hikmah keberapa sekarang? 41. Tasyawwufuka ila ma batana fika minal ghuyub khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Telitinya engkau terhadap aib yang tersimpan di dalam dirimu itu lebih baik daripada engkau meneliti perkara-perkara yang ghaib. Nah, ini mah godaan buat orang yang ingin ke Allah.
Jadi godaan orang yang ingin ke Allah itu bagaimana? Dia biasanya hatinya jadi tajam. Orang yang apa? Ingin ke Allah itu. Jadi ingin ke Allah, terus dia itu melakukan satu tarikat khusus lah. Baik di dalam ngaji, atau di dalam wirid, atau di dalam puasa begitu. Jadi hati jadi tajam. Hati tajam ini nanti dia itu bisa Bu Haji mau udah eksplod lah ya. Dia itu gambaran bayangan-bayangan itu cepat sekali. Apa namanya itu firasat tajam ya, mimpi bener. Nah, sehingga kadang-kadang mah godaannya teh apa? Suka pengen tahu nanti kayak gimana begitu. Tuh godaannya tuh. Ya, heula cek urang impleng heula. Agis moal henteu ya. So gitu tuh. Orang yang apa? Ya, yang mulai dari itu pengen ke Allah, kemudian melaksanakan perkara-perkara yang kayak zikir, kayak gitu ya. Ini suka apa? Suka tajam firasat. Nah, ketajaman firasat itu dia bukan sesuatu yang dicari sebetulnya, tapi dia efek saja. Dan dia adalah godaan. Ya, godaan apa? Fitnah itu. Ya, fitnah itu apa? Ujian. Jadi kayak tadi, kalau misalkan orang udah mau ke Allah, biasanya itu dunia udah nggak dilihat sama dia itu, udah nggak aneh begitu. Ada HP baru udah nggak kepengen, ya, ada TV baru udah nggak kepengen. Tapi kalau dia punya ilmu baru, keanehan baru, dia senang. Wih, sekarang kok bisa kayak gini ya? Nah gitu, ya ada kayak gitunya tuh. Nah itu suka dikejar, perkara yang kayak gitu. Nah kata Ibnu Athaillah begini, kamu itu ya kalau mau ke Allah terus dikasih hal-hal kayak gitu, kemudian malah ittila'ul ghuyub, malah melihat perkara-perkara yang gaib. Suami saya lagi di mana nih entar? Terawang ya. Terawang. Ini yang bagus usaha apa ya? Di Terawang. Kamu itu kalau mau terawang ya, jangan terawang perkara kayak gitu. Terawang aib diri kamu sendiri begitu. Kok malah terawang besok? Bakal hujan di mana? Apa ya? Ini apa? Menerawang apa sih biasanya? Usaha misalnya. Masa depan. Tapi memang betul, orang tuh kadang-kadang dikasih sama Allah, betul itu. Dikasih apa? Kabar-kabar gaib kayak gitu, betul memang iya. Cuman kata Ibnu Athaillah begini, kamu itu kalau mau ittila'ul ghuyub, kalau mau melihat perkara yang sama, kamu ngapain? Cari-cari perkara yang kayak gitu. Mending kamu cari-cari apa? Aib diri sendiri. Maka melihatnya kamu kepada aib yang ada di dalam dirimu itu lebih bagus daripada kamu ittila'ul ghuyub. Nah, apalagi daripada ngelihat aib orang lain begitu. Ya, Ari Ustaz cenah kalah ninggalian gembul-gembul, ngobrol lah. Ini mah beda tugas. Jadi kalau wilayah begini, Ustaz itu kok kan ittila'ul ghuyub juga sama kan ya. Jadi saya ini mencari-cari kesalahan begitu, mencari-cari kesalahan orang. Saya ini mencari-cari kesalahan orang dalam perkataan yang fatal, bisa mengeluarkan, membahayakan akidah. Ya, kalau yang nggak membahayakan akidah itu ya nggak jadi masalah begitu. Ini sudah tugas ya, kayak kemarin Muhammad Nuruddin itu Ustadz siapa? Nuruddin. Sama itu kita punya tugas sebagai mutakalimin, sebagai orang yang tahu ilmu kalam itu kita punya tugas untuk melihat aib orang lain. Tapi nggak boleh sampai kita itu aib-aib yang apa sifatnya pribadi dicela, nggak boleh itu, offside sudah. Ya, offside. Misalkan nanti kita tahu ternyata guru gembul ini misalkan ya WA-an misalkan sama kucing. Terus sama kita di blow up, nggak boleh, haram itu. Jelek, nggak boleh. Tapi kalau misalkan ngobrolin perkara-perkara yang memang perkataannya ini apa? Perkataannya jelek, ya. Perkataannya ini membahayakan akidah, itu harus. Jadi beda urusan itu, mah, beda urusan. Cuman kalau sebagai kita lah orang-orang yang sairun, kita ini orang-orang yang berjalan sama Allah, apa kepentingan kita buat ngeliatin aib orang itu? Ada? Nggak ada. Makanya daripada kita sibuk
memperhatikan aib orang lain, mending kita sibuk memperhatikan diri sendiri. Bawa sifat kudroh can apal gitu ya. Bawa sifat apa kemarin? Sarah mukaddimat itu sifat ma'ani azaliyah. Belum tahu, sekarang ditanya besok lupa. Jangan sampai kayak gitu begitu. Udah mending itu aja kita mah. Adapun aib-aib orang lain ya, tetangga gimana usah tahu. Usah tahu. Apalagi perkara-perkara gaib yang kayak gini. Jadi memang nanti kalau misalkan sudah masuk ke wilayah tasawuf ya, yang Haji udah ngalaman lah ya. Lama. Saya dari bahasanya tuh. Wala taiful ibar wal asrarul ilahiyah. Jadi ada kabar-kabar yang latif-latif. Kabar yang lembut-lembut begitu ya. Wal ma'ariful dunia. Tahu-tahu ada pelang aja sesuatu begitu. Ya. Wal karomatul kauniyah. Mana ada karomat kauniyah itu dia sampai bisa apa? Sampai bisa bikin sesuatu. Jadi bisa dikun. Ada sampai bisa kayak gitu aja. Itu kalau mau emas tuh bilang gini. Jadi emas tuh. Orang tuh kalau saking kan kalau kita mah nggak terlalu banyak digoda sama setan. Kenapa ya ibadahnya kan cuma segini jadi. Bayangin coba ya. Nih orang itu ya kalau misalkan dia itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kira-kira setan ada kepentingan menggoda nggak? Enggak. Buat apa digoda? Nah nggak sah. Orang misalkan dia saking bodoh, mau sholat itu nggak wudu dulu. Saking bodohnya dia itu. Tapi tiap sholat dia nangis. Khusyuk. Digoda nggak sama setan tuh? Enggak. Bercuma ngapain? Udah nggak wudu. Perasaannya dia tuh khusyuk ya, nangis. Ingat dosa segala macam. Nah nggak ada nilainya. Sama setan nggak bakal digoda. Udah teman itu. Udah teman. Sekarang saya nanya nih sama yang apa? Sholat sebelum pakai aturan dengan sholat setelah pakai aturan, khusyuk mana? Sebelum ada aturan. Iya kan? Sama. Khusyuk sebelum pakai aturan. Sebelum pakai aturan sholatnya asal nikmat begitu. Lempeng. Kenapa setan tidak mengganggu? Terus sekarang di dalam rajin mana sholat nih? Sebelum tahu aturan sama setelah tahu aturan? Sebelum tahu aturan. Ya kan sebelum kan? Akur berarti. Karena sebelum tahu aturan itu kita mau sholat setan enggak goda. Sekarang kita udah tahu aturan. Iya. Agak susah sholatnya. Tuh kan agak susah. Agak harus apa? Memaksakan diri. Tapi sebelum tahu aturan sholat, kita sholat itu enak aja udah. Ya. Bener kerasa nggak? Iya. Benernya? Atau abe hukum nanti? Asli kan? Itu karena setan tidak menggoda. Nah ini nanti naik lagi. Bisa nggak kita itu? Misalkan ya tahu aturan plus khusyuknya. Bisa. Nah orang-orang itu kalau sudah besar apa makin tinggi keimanan seseorang itu, setan itu menggodanya makin berat. Nah di antara godaan ini apa ya? Tipis sekali. Maksudnya itu buat para wali ini sulit sekali membedakannya. Sekarang kalau misalkan ada wali nih, dia butuh uang, kemudian ada batu segede gini misalkan, sama dia ditiup jadi emas. Itu karomah atau godaan itu? Godaan. Sebetulnya godaan begitu. Tapi masa godaan kan hasilnya hasil ibadah tuh. Hasil saking soleh, jadi hasil doa ijabah. Saking ijabah doanya, berdoa sekarang, diijabah sekarang. Masa yang seperti itu godaan? Godaan paling berat Ustaz. Godaan sebetulnya itu godaan paling berat. Sebetulnya itu. Nah, apa tadi itu? Iya betul itu. Itu sudah godaan paling berat, ya. Wa karamatil kauniyah. Li'anna dzalika hazzun nafsi. Kenapa? Karena itu adalah bagian dirimu. Bagian dirimu. Jadi di dalam apa? Di dalam kita nih hidup mending menderita apa mending bahagia? Mending bahagia. Coba lihat ya. ini dicoba disuruh berpikir sama siapa? Kayaknya siapa juga yang mau menderita emang ya. Emang begitu. Ini jauhnya kita nih, bedanya kita sama para wali tuh. Nih. Kalau kita mau berbahagia, bahagia ini takdir dari siapa? Dari Allah. Kalau kita mau menderita,
Menderita ini takdir dari siapa? Dari Allah. Berarti menderita takdir Allah, bahagia takdir Allah. Cuman di dalam bahagia ada begini. Bahagia ini takdir Allah. Tapi tatkala kita terima, kita ini menerima dua perkara. Satu, menerima takdir Allah. Dua, menerima bagian diri, menerima enak. Paham nggak? Kan ada bahagia kan? Iya. Jadi kita ini melihatnya dua, bahagianya dan Allahnya. Jadi ada bagian diri kita. Ya, cok makan nih sama apa misalkan nih sama apa yang sama apa? Karedok. Misalkan sama sate gitu ya, misalkan sama sate. Makan sama sate misalkan. Enak kan tuh? Ini kan takdir Allah kan? Ya. Kita makan, enak. Alhamdulillah tuh. Jadi ada enaknya dulu, bagian kita tuh. Baru alhamdulillah, baru Allah. Tapi orang yang kelaparan itu, yang ada cuma Allah. Yang ada cuma Allah. Allah. Nggak enak, Allah. Nggak. Allah. Itu orang yang kelaparan, yang menderita. Makanya di dalam kesenangan itu ada bagian kita. Di dalam penderitaan tidak ada bagian kita. Makanya kalau ditanya, siapa orang yang paling menderita? Rasulullah. Paling bahagia gitu. Enggak. Jadi bahagia itu di sebelahnya. Ya, Rasul itu nggak bilang saya ini orang yang paling bahagia. Enggak bilang gitu Rasulullah. Rasulullah itu bilangnya saya ini orang yang paling menderita. Summa amsal fal amsal. Setelah Rasulullah siapa? Ya siapa setelah Rasulullah? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar lebih menderita. Ya, itu orang-orang yang paling menderita. Nah, karena di dalam penderitaan ini tidak ada apa? Tidak Tidak ada bagian kitanya. Iya, tidak ada bagian kitanya, nggak ada. Bagian kitanya nggak ada. Nah terus Ustaz, itu berarti kita mending menderita. Entah mau kuat. kita mah mending minta sama Allah gini. Allah, saya ingin sampai kepadamu tapi jangan patahkan. Jadi kita mah nggak bakalan kuat. Ya, jadi gini sama Allah itu begini ya. Jangan sama Allah jangan gini. Oh udah ngaji hikam, berarti kita sekarang mending menderita. Jangan, kamu mati kok. Patah, kita mau patah. Ya, nggak bakalan kuat kita mah. Makanya Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit begitu. Ya. Kita mau yang mudah saja. Ya, jangan minta yang biar rilan aja. Saya berat gitu. Cuman kita harus mengakui begitu. Kita harus mengakui bahwa kita itu begini keadaannya. Jadi kalau ngaji hikam itu tadi itu katanya, kalau ngaji hikam itu kita harus ngecek aib kita. Paham ya? Bukankah di dalam memilih kita lebih memilih jalan mudah itu aib? Jalan mudah. Iya, kalau misalkan kayak tadi tuh. Siapa yang paling menderita? Rasulullah. Kita hidup mau menderita apa enggak? Enggak. Berarti kan kita enggak bisa Rasulullah. Kan begitu kan sebetulnya itu. Ini kan bagian apa? Aib kita ini state of mind. Ini keadaan mental kita begini. Rasulullah itu orang paling menderita, tapi kita tidak mau menderita, tapi kita mau sama Rasulullah. Itu kan kalau kata Imam Ghazali mah gimana ya? Kamu itu kalau mau ke utara ya jalan ke utara, kamu kalau mau ke utara jalannya ke selatan. Paham? Berarti kan itu aib kita kan? Ya. Apa aib kita itu? Aib kita itu pengen sampai tapi nggak mau menderita, begitu. Pengen sama orang-orang yang menderita, tapi penderitaannya nggak mau. Barang Rasul kan susah. Nah itu pengen bareng sama Rasul tapi menderitanya nggak mau. Ini aib bukan? Nah makanya nih kalau itu aib dan kita merasa itu aib, gimana kita sama Allah itu? Ya malu. Minta apa gitu? Minta ampun. Bertaubat. Tuh lihat, taubatnya orang yang ngaji hikam beda sama taubatnya orang yang ngaji hikam. Orang yang nggak ngaji hikam, orang yang ngaji hikam itu sadar aja dirinya kayak gitu, istighfar. Bedanya yang ngaji hikam itu. Kalau orang yang nggak ngaji hikam tuh nunggu dulu mabok baru istighfar. Nunggu dulu ngomongin orang. Nunggu dulu maksiat baru
Istighfar. Tapi orang yang ngaji hikam itu keadaannya terus ya Allah kok begini. Karena dia selalu melihat kekurangan apa? Kekurangan diri ini. Ya, ini sudah masuk ke dalam. Karena itu ya begitu. Ya, walaisa mana tadi? Walaisa hikmah berapa sih itu? Satu ya. Walaisa limaulaka syai'un ma'afala taqsudha bi a'malika wala tusghil qalbaka biha wala tarkun ila ma zahara laka minha fa inna nafsaka tataharraku wa tatlubul karamah wa maulaka yutalibuka bil istiqamah wa li an takuna bi haqqi maulaka aula bika min an takuna bi haqqi nafsika. Tuh ya, hari kamu mah pengen nyata cari kenikmatan hari Allah mah nyuruhnya istiqomah, kan udah beda ya. Jadi Allah nyuruhnya apa kita maunya apa, tapi tujuan pengen sama dengan orang yang apa kerjanya harus apa ripuh begitu, perjuangannya besar ya. Ini sudah minal apa, minal uyub ya, ini sudah termasuk aib yang ya harus di apa ditobati, diistighfari begitu. Nah itu selesai lah. Hikmah keberapa? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini mah agak berat tuh, berat sampai ke 50 mungkin. Berarti Pak Ustadz ketika kita dikasih kelebihan seperti tadi yang kata Pak Ustadz efek samping itu bukan mujizat kan jadinya. Betul. Itu aslinya itu bukan ya, sebetulnya begini. Dia bisa disebut karomah, tapi bagi orang yang mengalaminya itu adalah cobaan. Jadi jangan begini, awas ya, ngaji kamu jangan begini. Nanti ada orang disoleh, dia punya karomah. Terus kita dihukumi, Allah cobaan. Nggak boleh. Kita yang memandang kitanya kalau yang dapat kita menganggapnya cobaan. Kalau kita yang dapat, kalau orang yang dapat kita bilang itu karomah. Jadi bukan untuk menghukumi orang lain. Nanti misalkan ada orang soleh ya, itu saking solehnya doanya apa? Mustajab. Doanya mustajabah. Terus kita nggak dikasih kan? Kita nggak dikasih mustajabah kan? Kata kita Allah cobaan, cap gaji hikam nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Jadi kita udah berarti ini orang soleh, doanya mustajab. Sudah. Cuman kalau kita sampai dapat suatu saat seperti itu, jangan sampai kita ini melihat seperti saya sudah dapat karomah nih. Ya, saya udah bisa ini dan itu, jangan. Itu apa? Cobaan. Sama di dalam ilmu hati, itu ini saya itu bukan paling sebel gitu ya, biasa aja sih, cuman menunjukkan orang itu nggak punya ilmu. Jadi hati itu dia tidak boleh dihukumi loh. Jadi kita ini tidak boleh menghukumi hati orang. Ini kalau di YouTube itu kan suka bilang, Ustadz sombong. Loh, kok tahu dari mana saya sombong? Sombong itu kan urusan apa? Urusan hati. Ya ngomong kasar itu belum tentu sombong. Ngomong kasar itu apa lazim sama marah apa enggak? Enggak lazim sama marah. Ya. Bisa enggak orang marah tanpa ngomong? Bisa enggak orang ngomong kasar tanpa marah? Bisa. Nah, kalau mau menilai orang, nilai aja dari omongan kasarnya. Jangan menilai hatinya begitu. Omongannya aja. Ya. Nah, kalau misalkan Ustadz mah omongan kasar, emang nggak boleh ngomong kasar. Matlub itu ada perintahnya, gitu. Ya, ada perintahnya. Tapi kalau misalkan Ustadz sombong, ya sombong bukan urusan saya. Kita sama orang nggak boleh. Jadi kalau misalkan ngobrolin sombong, ngobrolin rendah hati itu untuk apa? Untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Kita boleh menghukumi orang itu salah, boleh. Kalau dia ada patokan apanya, syariatnya, misalkan ya, ngomongnya udah keterlaluan, misalkan apa sampai tidak adil begitu, boleh. Sampai tidak adil. Ya misalkan ini orang ya cuman bodoh nih. Bodoh itu kan dia sesuatu yang apa? Sesuatu yang misalkan akan bodoh itu mananya apa? Tidak ada ilmunya begitu. Atau ilmunya tidak sesuai dengan kenyataan, itu kan bodoh ya. Kalau saya bilang bodoh sama orang bodoh, adil nggak itu? Adil. Tapi kalau saya bilang dasar turunan PKI, ayo, offside nggak itu? Offside.
Ya. Jadi ada apanya? Ada koridornya begitu. Ada koridornya. Nanti termasuk nanti di dalam perkara-perkara hati. Perkara hati ini bukan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk ke dalam diri sendiri. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya sudahlah kalau nggak ada. Yang sekarang mau kita cukupkan sekian saja ya. Sarang mukadimah insya Allah ke depan saja. Insyaallah. Iya, mulai tanagian. Mudah-mudahan orang yang ada dapatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Bagi majelis dan kafarat dan kelapatan orang yang ada wujud dan wasilah kepada orang yang salihin. Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.